Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nabila dengan NIM 2310863053. Saya berasal dari kelas A Ilmu Komunikasi 23. Nah, di sini saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah dipelajari di mata kuliah Teori Komunikasi. Nah, saya akan mereview kembali teori-teori komunikasi yang sudah dipelajari minggu lalu, yaitu yang pertama teori use and gratification, yang kedua agenda setting, dan yang ketiga yaitu interaksionalis simbolik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teori use and gratification. Nah, teori use and gratification ini adalah teori komunikasi yang berfokus pada bagaimana seseorang individu itu kayak memilih tontonan apa yang akan mereka tonton sesuai dengan kebutuhan mereka dan kepuasan mereka. Nah, di situ mereka berhak memilih media apa yang akan mereka tonton. Nah, teori ini juga menekankan bahwa manusia itu memiliki kontrol dalam menentukan media mana yang akan dikonsumsi dan bagaimana mereka tersebut menggunakan media itu. Nah, contoh simpelnya saja dalam teori use and gratification ini yaitu kayak misalnya kita menonton YouTube untuk belajar, mencari resep makanan di TikTok, terus menggunakan TikTok sebagai hiburan, mencari berita di Twitter, bermain game online, serta menggunakan aplikasi Gojek untuk kemudahan. Di intinya dari teori use and gratification ini yaitu bahwa individu itu memiliki kendali atas dirinya sendiri, atas media apa yang mereka butuhkan, media apa yang membuat mereka puas, nah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mereka ini biasanya menggunakan media ini untuk mencari informasi, hiburan, relaksasi maupun interaksi sosial yang mereka lakukan dengan orang asing. Nah, selanjutnya yaitu kan kalau kita menggunakan teori use and gratification ini, misalnya seseorang mencari tentang resep makanan. Nah, pasti yang keluar di algoritma TikTok mereka tuh resep makanan terus, atau mereka tentang politik, pasti yang keluar tuh politik terus, yang itu tuh dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang media lain. Jadi oleh karena itu kita juga harus bisa memilih media yang membuat kita tetap harus kritis terhadap informasi yang kita konsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini teori yang menjelaskan bagaimana media massa itu tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, media ini memiliki kekuatan dalam membingkai isu-isu tertentu sehingga dapat mempengaruhi opini publik. Dengan kata lain, media ini tidak selalu memberitahu masyarakat apa yang harus dipikirkan, tetapi apa yang harus mereka pikirkan tentang sesuatu dari konten-konten yang mereka buat ini. Dimana contoh simpelnya saja seperti teori agenda setting ini yaitu seperti pemilu kemarin. Nah, pemilu kemarin itu media kan sangat sering menyoroti paslon 02. Nah, di sana kan berita yang keluar tuh pasti tentang paslon 02. Nah, di mana mereka ini melakukan kinerja-kinerja yang positif. Jadi itu tuh menarik masyarakat untuk tertarik memilih calon tersebut karena pengaruh dari media-media yang menyoroti paslon 02 tersebut. Contohnya saja seperti pemberitaan kasus korupsi. Nah, dari sana itu masyarakat menganggap bahwa korupsi ini menjadi masalah yang penting. Padahal selain itu juga ada isu lain yang lebih penting seperti kemiskinan, pendidikan. Nah, bisa jadi sama pentingnya, tetapi kurang mendapatkan perhatian dari media yang tidak menyorotinya secara intens. Jadi masyarakat itu hanya terfokus kepada kasus korupsi tersebut. Nah, contoh lainnya seperti kasus yang viral di media sosial yang terjadi di lingkungan kita saat ini seperti kasus Nia Kurniasari. Padahal kan banyak orang-orang yang mengalami kasus sama seperti itu, tetapi tidak disoroti oleh media. Di masyarakat itu lebih fokus ke kasus si Nia Kurniasari ini karena kasus dia terlalu disoroti oleh media. Jadi berbondong-bondong publik itu memberikan perhatian kepada kasus tersebut, sedangkan di luar sana lebih banyak kasus yang lebih mengerikan dari kasus Nia Kurniasari ini. Nah, jadi intinya agenda setting ini tuh memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk persepsi publik terhadap media. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori interaksionisme simbolik. Nah, teori ini menjelaskan
tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna. Nah, contoh simbolnya di sini yaitu seperti mimik wajah, gestur tubuh, bahasa. Nah, teori ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak bereaksi secara otomatis terhadap lingkungan, tetapi mereka itu memiliki makna pada pengalaman mereka melalui interaksi sosial. Nah, kemudian makna ini membentuk cara berpikir mereka dan dalam bertindak. Nah, contohnya saja seperti kita berpisah dengan teman kita, lalu kita melambai-lambaikan tangan. Nah, lambaian tangan ini adalah simbol yang kita pahami karena interaksi sosial. Terus seperti warna lampu lalu lintas, seperti warna merah itu tandanya berhenti, lampu hijau itu tandanya jalan, lalu lampu oranye itu tandanya hati-hati. Nah, makna seperti ini makna yang tidak ada secara alami, tetapi disepakati melalui interaksi sosial bahwa kita tuh tahu arti makna tersebut. Nah, teori ini tuh membantu kita memahami bahwa makna dalam kehidupan sehari-hari itu terbentuk melalui interaksi yang kita jalani dengan orang lain. Nah, makna ini juga bisa berubah seiring berjalannya waktu atau dalam budaya yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.